Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik ya? Pasti baiklah. Aku mau lanjut share catatan akidah, tapi aku mau review dulu yang kemarin. Siapa tahu teman-teman pada lupa ya. Manusia itu punya software yang luar biasa, yaitu akal. Tapi akal ini punya keterbatasan, yaitu akal baru bisa digunakan untuk berpikir jika ada maklumat as-sabiqoh atau informasi sebelumnya. Kalau kita berpikir tapi nggak punya informasi sebelumnya, itu namanya nebak. Nah, dalam hidup kita ini pasti kita jumpai banyak permasalahan. Pertanyaannya, untuk menyelesaikan semua permasalahan di hidup ini, kita mau nebak atau mikir? Nah, kalau kita mau mikir buat nyelesain masalah, ya kita mesti tanya kepada yang punya sumber informasi. Maka dari sini ada urgensi bahwa kita mesti tahu sumber informasi itu siapa. Atau lebih tepatnya, kita harus tahu dulu Tuhan kita siapa. Terus kenapa sih kita harus cari Tuhan segala? Padahal kan agama kita udah ada, Tuhan kita ada. Ya bener sih, tapi yakin gak sama Tuhan yang kamu sembah itu? Karena ini yang paling penting, kita harus yakin dulu 100% sama Tuhan kita siapa. Dan keyakinan itu harus kita dapat dari proses berpikir, proses akliyah yang membutuhkan bukti rasional. Kita harus berpikir kritis karena keyakinan ini, iman inilah yang bakal menjadi pondasi kita, landasan seorang muslim untuk membangun kepribadian Islam. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 24, iman itu seperti pohon yang baik. Pohon jika akarnya tidak sehat, maka batangnya akan ikut sakit. Sebaliknya, jika akarnya sehat, seberapapun batangnya terpotong, maka akan tetap terus tumbuh dan memperbaiki dirinya. Dalam Islam, akar itu seperti akidah yang menjadi dasar kuat atau tidaknya keimanan seorang muslim. Bahkan Rasulullah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menanamkan akidah kepada kaumnya. Dan hasilnya udah nyata banget gimana kepribadian Islam tumbuh di dalam diri umat pada zaman dulu ya. Kalau teman-teman sempat dengar kemarin aku upload curhatan aku, curhatan. Kita dengar beberapa nama ilmuwan keren seperti Ibnu Al-Haythami, Abu Qasim Al-Zahrawi, Abbas bin Firnas, Al-Khawarizmi. Ada lagi Ibnu Baituta, Al-Farabi, Piri Reis, Nimar Sinan, Ibnu Khaldun. Coba pelajari biografi mereka. Kata guruku, boleh dibilang ilmu pengetahuan itu sebagian besar sumbernya dari Islam. Cuma sayangnya sekarang mereka mengembangkan, mengklaim, mempatenkannya menjadi ilmu barat. Jadi kita nggak kenal sama nama-nama yang ada di sini. Bahkan tangga nada aja dalam musik itu Al-Farabi yang temukan. Dari kata do re mi fa sol la si do itu dari kata durul mufassolat atau mutiara yang terpecah-pecah. Oke, next. Kita bahas, benarkah pencipta itu ada? Di sini kita dihadapkan dengan 3 ideologi besar di dunia. Ada Islam, kapitalis, dan sosial. Kenapa Islam termasuk ideologi? Ya karena emang Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi sangat jelas bahwa Islam bukan hanya dalam tanda kutip agama, tapi juga ideologi. Dalam pembahasan benarkah pencipta itu ada, maka ada 3 pandangan. Islam menganggap bahwa Allah itu ada, pasti ada. Kalau orang kapitalis bilang bodo amat, mau ada kek, enggak kek, yang penting untung. Dan yang ketiga, sosialis berpendapat bahwa Tuhan itu enggak ada. Ini pendapat yang kontra banget. Jadi mana yang benar? Ini yang perlu kita buktikan dengan akal. Yang pertama itu teori kapitalisme. Teori kapitalis ini teori yang enggak berpendirian dalam hal akidah sih. Kenapa ya? Karena mereka menganggap ada tidaknya Tuhan tidaklah penting. Toh manusia dianggap mampu menentukan segala-galanya dalam menjalani kehidupan. Kata mereka mengambil paham sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dan dunia. Makanya banyak kita dengar, alah jangan bawa-bawa agama lah dalam urusan kerjaan.
Alah, jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik, jangan bawa agama dalam urusan perekonomian. Jadi ini nggak bisa dibahas karena nggak ada teorinya tentang Tuhan. Soalnya mereka nggak punya teori-teori, bodoh amat gitu tentang ini. Ngomong-ngomong soal bodoh amat, kadang aku mikir gimana bisa ya mereka bilang bodoh amat sama sesuatu yang udah jelas banget mereka bakal mati gitu. Mereka nggak mau cari tahu setelah mati itu ada apa. Yang nggak masalah sih kalau misalnya mereka bener, ya paling kita semua bakal berinkarnasi atau menjadi materi-materi gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Islam bener ada hari pembalasan, ada jembatan Sirat, ada yaumul hisab, gimana? Mereka yang ngabisin umurnya buat foya-foya, hari tuanya masih dipakai buat cari duit, dan gak pernah mempersiapkan kematiannya, bakal rugi banget. Tuh orang kapitalis. Kemudian yang kedua, teori sosialisme. Sosialisme ini menganggap bahwa dunia dan seisinya ini terjadi secara kebetulan. Maka dari sini ilmuwan-ilmuwan itu muncul dengan teori-teori mereka. Ada teori Darwin tentang penciptaan manusia. Katanya manusia itu dari kera yang berevolusi jadi Pithecanthropus, Homo sapien, ya itulah apalah hingga mereka menjadi manusia. Ya kalau pakai akal bakal muncul pertanyaan dong, kalau kera berevolusi, kenapa kera itu masih ada sampai sekarang? Lalu muncul lagi teori katanya sih bahwa kera-kera itu sudah beradaptasi dengan sempurna. Mereka sudah nyaman di level itu. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa manusia tidak berevolusi lagi jadi bentuk lain gitu misalnya? Kenapa dari zaman dulu manusia gitu-gitu aja? Atau pertanyaan lain, kalau kera dan manusia masih ada, kenapa nggak ada Pithecanthropus misalnya yang masih hidup sekarang? Ya kan, teori yang kita pelajari di sekolah yang terlihat cerdas banget ini mudah banget dibantah sama logika sederhana kayak itu. Ada lagi nih teori tentang Big Bang yang katanya bahwa alam semesta terjadi akibat ledakan dahsyat dan membentuk tata surya secara kebetulan. Kalau pakai akal, gak mungkin dong ledakan itu terjadi secara kebetulan. Atau gimana bisa? Karena ledakan justru menghasilkan kesempurnaan seperti tata surya itu, matahari dan planet-planet beredar pada porosnya. Gimana bisa bumi yang kita tinggal di bumi secara kebetulan gitu, padahal ada miliaran planet di galaksi ini. Kenapa bumi gitu? Ada missing link yang bahkan mereka sendiri gak bisa jawab. Maka teori ini gagal membuktikan kebenaran teorinya, bahwa harus ada campur tangan Tuhan dalam proses penciptaan manusia sehingga itu bisa diterima oleh akal. Kalau nggak ada Tuhan bakal horor banget. Kalau benar ini semua terjadi secara kebetulan yang kompleks kayak gini, horor sih, iya nggak sih? Karena Tuhan itu tanda-tandanya terlalu gede, terlalu banyak buat diingkari sebenarnya. Cuma sangat mungkin diingkari kalau kita keracunan kapitalis dan bodoh amat, karena Allah itu sudah memperlihatkan tanda-tandanya di seluruh penjuru dunia. Terus gimana Islam memastikan adanya Tuhan padahal keberadaannya gaib? Di sini ada 3 kaidah. Yang pertama, keberadaan sesuatu menunjukkan adanya sang pencipta. Contoh sederhananya, kalau ada piring kotor di atas meja, itu menandakan ada yang sudah makan atau ada yang sudah pakai piringnya, ya kan? Lalu kalau kita bisa lihat bumi ini, berarti ada yang membuat bumi dong. Karena nggak masuk akal gitu kalau ada sesuatu yang mampu menciptakan dirinya sendiri. Terus yang kedua, sesuatu yang dibuat tidak akan sama dengan pembuatnya. Contoh yang aku pakai edit video ini kan pakai laptop yang buat manusia. Laptop dan manusia sama nggak dong. Berarti yang dibuat nggak sama dengan pembuatnya. Kemudian kaidah ketiga,
ciptaan merefleksikan karakteristik penciptanya. Contoh, kalau teman-teman lihat gambar ini pasti bakal tahu yang buat siapa. Nggak mungkin dong anak SD yang buat gambar sedetail ini, sekeren ini, pasti pelukis profesional. Jadi dengan memperhatikan ciptaan semua ini, kita bakal bisa memperkirakan seperti apa penciptanya. 3 kaidah ini yang bakal menuntun kita untuk menemukan sang pencipta. Perhatikan aja semua ciptaannya di bumi, di luar angkasa, bahkan di tubuh kita pun, kita bakal mudah mendefinisikan siapakah dia. Gak usah bawa agama dulu, perhatikan aja di sekeliling kita. Gunakan akal yang jernih dan cemerlang. Simpulkan karakteristik Tuhan sebenarnya seperti apa menurut akalmu, dan cari agama mana yang sesuai dengan hasil pemikiran kita ini. Kalau teman-teman masih bingung, coba tonton video yang aku upload, judulnya Why Part 3 di IG sih. Nanti aku upload di sini juga deh. Itu teman-teman bisa lihat penjelasan 3 kaidah tadi yang disampaikan sama dosen aku, supaya lebih ngerti gitu. Oke, next kita bahas, bener gak sih Tuhan itu Allah dan Al-Quran itu benar-benar firman Allah? Apa buktinya? Itu next ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.